Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran riset kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai tutorial penulisan latar belakang bidang penelitian ilmu keagamaan Islam. Pada minggu sebelumnya, Bu Ika sudah menjelaskan mengenai sistematika penulisan proposal penelitian bab 1 secara umum. Namun, pada video pembelajaran kali ini, Bu Ika akan menjelaskan mengenai tutorial lengkap penulisan latar belakang bidang penelitian ilmu keagamaan Islam. Penulisan latar belakang terbagi menjadi 3 bagian utama. 1. Bagian pembuka, merupakan gambaran umum dari suatu masalah. 2. Bagian isi, merupakan gambaran khusus atau kondisi real dari sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah bagian penutup, merupakan alternatif solusi pemecahan masalah yang kalian tawarkan. Sebelum menuju ke tutorial penulisan, dalam membuat sebuah latar belakang penelitian, kita harus paham nih dengan judul penelitian kita terlebih dahulu. Langkah awalnya, pilih judul penelitian kita dan bagi menjadi 3 fokus besar pembahasan. Contoh judul bidang ilmu keagamaan Islam dari kakak tingkat kalian, yaitu membangun moderasi beragama melalui kegiatan sosial Desa Pesanggerahan Kota Batu. Nah, dari judul tadi kita coba membagi menjadi 3 fokus besar agar bisa ditampilkan di latar belakang. Jadi fokus yang pertama adalah membahas keberagaman budaya dan moderasi. Dibahas pada bagian pembuka dengan menjabarkan definisi dan gambaran umum lainnya. Selanjutnya fokus kedua adalah moderasi beragama. Dibahas pada bagian isi dengan memuat penjabaran pentingnya moderasi beragama serta kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moderasi beragama. Yang ketiga adalah kegiatan sosial. Dibahas pada bagian penutup dengan menjabarkan konsep solusi yang kalian tawarkan. Bisa berupa langkah-langkah kegiatan sosial atau desain kegiatan sosialnya dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian sudah memilah fokus judul penelitian kalian, langkah selanjutnya adalah penulisan latar belakang. Kita mulai dari bagian pembuka ya, tolong disimak baik-baik agar bisa dimengerti. 1. Bagian pembuka. Bagian pembuka pada proposal ilmu keagamaan Islam, fokus pembahasannya adalah keberagaman budaya dan moderasi. Jadi kalian buat kalimat yang membahas mengenai keberagaman budaya di Indonesia dan juga moderasi beragama yang ada. Caranya bagaimana? Kalian manfaatkan Google. Jadi contoh, keberagaman budaya di Indonesia. Untuk referensi dalam membuat kalimat yang ada pada latar di bagian pembuka. Nah, nanti bisa kan buka linknya satu-satu untuk menjadi sumber referensi penggunaan kalimat. Oke, bisa dipahami ya? 2. Bagian isi. Bagian isi memuat fokus penjabaran mengenai moderasi beragama. Nah, di sini kalian harus menjelaskan mengenai pentingnya moderasi beragama serta kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moderasi beragama. Nah, karena kita ada di madrasah, maka berada di naungan Kementerian Agama. Kalian cari di Google. Oke. Jadi moderasi beragama oleh moderasi beragama oleh Kemenak RI gitu ya, Kementerian Agama. Nanti setelah mendapatkan artikelnya ini kalian buka satu-satu ya linknya, lalu tinggal di copy paste. Jadi tinggal diklik copy, contohnya ini gitu, diklik copy dan di paste. Contohnya seperti itu. Oke, kalian buka dulu tadinya secara untuk mendapatkan paragraf referensi. Nah, selain dari Kementerian Agama, bisa juga menggunakan pasal dalam undang-undang agar memperkuat pernyataan dari sebelumnya. Nah, setelah paragraf selesai, kita masuk ke paragraf 2. Ini bisa kalian buat dengan penggunaan kalimat kalian sendiri.
Jadi, seberapa penting sih moderasi beragama? Yang bisa kalian simpulkan berdasarkan dari teori Kementerian Agama dan juga pasal 29 Undang-Undang tahun 1945. Jadi seperti itu. Oke. 3. Bagian penutup. Selanjutnya adalah bagian penutup, yaitu fokus membahas mengenai alternatif solusi yang kalian tawarkan. Tadi kan fokus pembahasannya adalah kegiatan sosial. Nah, bisa kalian, ini tidak perlu menggunakan Google ya, karena kalian kan sudah tahu tempat penelitiannya. Di sini kan di Desa Pesanggerahan. Jika kalian kebetulan tinggal di Desa Pesanggerahan, bisa melakukan observasi atau wawancara ke narasumber. Narasumbernya bisa orang tua kalian sendiri atau saudara yang tinggal di desa tersebut atau tetangga dan sebagainya tentang kegiatan sosial yang ada di desa tersebut. Kalian dengarkan pada paragraf pertama. Nah, selanjutnya paragraf kedua ini merupakan hal yang wajib. Ya, jadi merupakan hal yang wajib dan ini tidak ada. Jadi harus tertulis sebagai penutup dari bagian penutup. Jadi sebagai penutup atau closing statement dari bagian penutup dalam sebuah latar belakang. Nah, dari hal tersebut peneliti bla 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 sudah. Nah, dimulai dari kalimat ini adalah hukumnya wajib. Dari pernyataan di atas, maka peneliti mengambil judul, kalian sebutkan judul kalian, lalu diakhiri dengan kata sebagai penelitian. Jadi, makanya untuk bagian penutup ini sedikit berbeda ya jumlah paragrafnya, yaitu 2-3 paragraf. Sekian materi dari Bu Ika. Tugas kalian adalah membuat latar belakang dari judul penelitian yang sudah Bu Ika koreksi dan Bu Ika share di grup WA riset tiap kelas. Penulisan latar belakang sesuaikan bidang penelitian kalian ya. Deadline penugasan penulisan latar belakang adalah 1 minggu sejak kalian menonton video ini sesuai jadwal KBM riset masing-masing kelas. Thanks for watching. Don't forget to share, like, and comment on this video. Any questions? You can find me on Instagram @risetmasaneba or @sportmasaneba. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.